hari ini anak putri dulu deh. Ya, coba Candy maju, dipimpin teman-temannya. Ya, langsung aja. Ya, kita nyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Pray Memory. Segera silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, waktunya untuk masuk ke pelajaran PAI. Bagaimana, masih semangat? Masih harus tetap semangat. Belajar itu harus semangat. Jangan loyo, biar nanti ilmunya benar-benar masuk. Kalau ilmunya benar-benar masuk, yang beruntung, yang dapat untungnya ya kalian sendiri. Kalau malas-malasan belajar, yang rugi juga kalian sendiri. Kenapa? Jangan sekarang kalau kalian nggak mau belajar, nanti malah jadinya dibodohi orang. Nah, apalagi sekarang zamannya sudah canggih, sudah pergaulannya semakin luas. Mungkin kalau seusia kalian masih sama-sama di teman satu sekolah ini, itu malah masih sama. Nanti kalau sudah beberapa sekolah, apalagi sudah beda kota, sudah mendunia, nanti itu harus lebih pintar lagi, harus lebih canggih lagi. Gitu. Oke, sekarang bisa dibuka bukunya. Hari ini kita masuk ke pelajaran bab 2. Apa boleh pelajaran bab 2? Di sini kita baca ada ketika bumi berhenti berputar. Apa yang ada di pikiran kalian ketika membaca kalimat itu? Ya, jadi ketika bumi berhenti berputar sudah pasti, sudah dapat dipastikan bahwa hari itu terjadi hari kiamat. Kita sebagai orang Islam wajib percaya akan datangnya hari kiamat. Percaya pada hari kiamat itu merupakan rukun Islam apa rukun iman? Iya, rukun iman yang keberapa? Ya, rukun iman yang ke-5. Ada yang belum hafal rukun iman di sini? Sudah kelas 6 pastinya sudah hafal semua. Saya yakin dan percaya itu. Nah, kalau kita itu wajib percaya sama adanya hari kiamat. Bagaimana dengan orang-orang kafir? Karena di pelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang surat Al-Kafir yang artinya orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir itu mau bagaimanapun mereka nggak percaya dengan adanya hari kiamat. Sama Allah aja nggak percaya, apalagi hari kiamat. Nah, kan di pelajaran kemarin ceritanya mereka mengajak bertukar agama. Iya, mereka bertukar agama. Kalaupun itu dibeli, itu hanya sekadar bertukar, hanya mungkin istilahnya ibadahnya saja. Tapi di dalam hatinya mereka tetap tidak percaya, tidak ada iman di hati mereka. Ketika nanti kita sudah belajar tentang bab 2, nanti ada target yang harus kalian capai. Jadi belajar di sini gak sekedar belajar. Oh, aku harus belajar tentang hari kiamat. Aku sudah tahu ya, terus gitu toh sudah belajar sudah. Nah, karena kita sekolah itu ya belajar ada tujuannya, ada targetnya. Apa tujuan belajar kita di bab 2 ini? Aku akan kasih tahu. Yang pertama, setelah belajar nanti kalian diharapkan bisa menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, kalau bisa menyebutkan berarti itu tahu kalian nanti hafal apa saja hikmahnya. Selain menyebutkan, jadi nggak cuma hafal, setelah itu juga ada menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Dan setelah bisa menjelaskan, secara otomatis nanti kalian bisa memberikan contoh, atau misalkan nanti dikasih tahu beberapa pernyataan, kalian bisa menunjukkan yang mana yang contoh hikmah beriman kepada hari akhir, mana yang bukan. Tuh, jadi target kita nanti itu. Tapi tenang, itu nanti tidak di pertemuan ini saja. Target kita bisa kita capai setelah pembelajaran beberapa kali pertemuan. Intinya setelah bab 2 yang kita harapkan adalah ini.
Nanti di bab 2 ini kita akan belajar tentang yang pertama makna hari kiamat. Nanti ada juga tentang macam-macam hari kiamat. Terus ada nama-nama lain hari kiamat. Ada juga tanda-tandanya, dan yang terakhir hikmah beriman kepada hari kiamat. Banyak juga ya. Apa banyak? Tapi memang itu hal yang harus kita tahu. Dan itu nanti nggak kita selesaikan di hari ini. Untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah makna hari kiamat dan juga macam-macamnya. Dan nanti di sini Ibu akan memberi sedikit tayangan, tapi juga bukan berarti Ibu menjelaskan semuanya. Setelah Ibu memberi sedikit penjelasan, nanti kalian akan menambah pengetahuan, mencari pengetahuan lain yang baru dengan sedikit permainan, dengan metode yang berbeda. Nanti kita akan menggunakan metode marketplace. Apa itu marketplace? Market berarti pasar. Nah, kalau di pasar ada apa? Ada pedagang dan ada pembeli. Ada penjual sama pembeli. Nanti jadi kita buat kelompok, sebagian orang jadi penjual, sebagiannya lagi jadi pembeli. Yang dijual belikan apa? Pengetahuannya, ilmu yang sudah kamu dapat dari penjelasan Ibu nanti, juga dari buku-buku lain yang bisa ditambahkan atau dari manapun, atau mungkin dulu sudah pernah diajari sama mbahnya, sudah tahu, itu nanti juga bisa dibagi sama temannya. Terus nanti jual belinya kita nggak pakai uang, jual belinya nanti tiap datang ke toko kita kasih salam. Dan itu berarti nanti otomatis penjualnya harus memberikan ilmu yang dipunya kepada pembeli, kayak gitu ya. Nanti pas pembagian kelompok nanti saya jelaskan lagi. Sekarang mulai dibaca, bisa dibaca dulu. Di situ ada surah Al-Qari'ah. Untuk pembiasaan baca Qur'annya, kita baca surah Al-Qari'ah itu aja. Ayo, mulai. Alhamdulillah. A'udzubillahi
nanti ada materi tentang ini. Nanti tugasnya untuk mencari lebih banyak lagi dan memberitahu ke temannya. Terus selanjutnya, apa makna hari akhir? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam hancur dan semua makhluk di dalamnya mati. Jadi semuanya kita di dunia ini nggak ada yang abadi, pasti akan mati. Semuanya hancur, tidak tersisa. Yang abadi hanya satu, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat diawali dengan berdirinya sangkakala. Semua makhluk mati, kemudian dibangkitkan kembali dan dihisab serta mempertanggungjawabkan amalnya. Siapa yang menjawab sangkakala? Malaikat Israfil. Ya, Israfil apa Israel? Kebanyakan pada bingung ini kadang-kadang. Yang menjawab sangkakala itu malaikat Israfil. Terus nanti di tiupan itu manusia semuanya mati. Nah, malaikat yang mencabut nyawa baru namanya Israfil. Setelah mati dibangkitkan, dan di situ ada kalimat, ada kata dihisab. Apa itu dihisab? Jangan dibayangkan dihisab itu disedot. Kayak apa dihisab itu disedot? Bukan. Kalau dihisab di akhirat nanti itu artinya dihitung. Jadi amal perbuatan kita selama di dunia dihitung. Oh ini sudah menunjukkan amal baik sekian, ini amal buruknya sekian, nanti dihitung, nantinya ditanggung jawab. Terus selanjutnya nih tentang hari akhir, kelihatan ya? Ini juga sudah disinggung. Percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Nanti pada hari kiamat manusia itu seperti laron yang berterbangan dan gunung seperti bulu yang dihamburkan. Bisa dibayangkan kalau laron, tahu ya laron? Bulunya laron itu kan ringan sekali. Terus apalagi kadang-kadang kalian terus bulunya sayapnya itu hilang, segitu kecilnya. Tapi itu terus berterbangan banyak, gak karu-karuan kayak gitu. Itu manusia digambarkan kayak gitu. Jadi nanti waktu hari kiamat manusia itu bingung sendiri-sendiri, terus gak bisa memikirkan orang lain, cuma pikir dirinya sendiri, pengen menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, terus gunung seperti bulu yang dihamburkan. Bulu entah itu bulu ayam atau mungkin bulu kucing, kamu tahu kalau dihamburkan ditiup gitu, terus karuan melayang-layang, itu gunung. Padahal gunung kalau kita kayak gini beratnya kayak apa? Nah, apalagi yang lainnya. Itu dasarnya hari kiamat. Semua itu digambarkan dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 seperti yang kita baca tadi. Nah, ini surat Al-Qari'ah tadi sudah kita baca. Dan kita baca sama-sama. Nanti ada kelompok yang berbagian tentang surat ini. Nanti tugasnya dia menjelaskan, termasuk terjemahnya kan ada 11 ayat. Nanti 11 ayat itu dijelaskan bisa per ayatnya, atau bahkan yang sampai yang bawah. Terus ada macam-macam hari kiamat. Di sini saya ambil garis besarnya. Kalau hari kiamat itu dua macam, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro. Seperti gambar yang ditayangkan di awal tadi. Kalau kiamat sugro itu belum kiamat yang sebenarnya, misalnya gitu, baru awal mula. Jadi kalau kiamat sugro di situ ada contohnya gempa bumi, tsunami, bisa juga banjir, kecelakaan. Itu kan buminya alamnya sudah bisa dibilang rusak, gak karu-karuan karena efek itu, bencana alam. Itu sudah termasuk kiamat kecil. Tapi selain bencana alam, yang bisa masuk kiamat kecil adalah kecelakaan, juga kematian. Jadi sebelum menuju kiamat besar, kita semua nanti juga akan mengalami kiamat kecil dulu. Semua pasti mati kan? Iyalah. Kalau kiamat kubro itu kiamat yang benar-benar kiamat, gimana ya?
itu kiamat kubro. Kapan datangnya kiamat kubro? Ada yang tahu? Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan datangnya kiamat kubro. Tapi dikasih isyarat kalau kiamat kubro itu datangnya hari Jumat. Jadi siap-siap, ini sudah hari Kamis. Hati-hati. Ya kita nggak tahu datangnya kapan. Jadi tugas kita hanya mempersiapkan diri untuk nanti bekal di akhirat sebelum datangnya hari kiamat itu. Terus ini untuk nama-nama hari akhir itu besok. Hari ini masih ikut dulu. Setelah saya jelaskan sedikit. Terus sekarang kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok, satu kelas dibagi 4. Coba nanti saya bagi materinya. Coba sekarang dibagi kelompok. Kelompoknya jadi 4. Nanti ada 4 materi yang bisa dibahas per kelompok. Terus jadi satu kelompok sekitar 8 atau 9 orang. Bisa menurut absen saja. Jadi absen 1 sampai 9 kelompok 1, absen selanjutnya sampai 8 orang kelompok 2, terus selanjutnya sampai jadi 4 kelompok. Nah, dan langsung duduk saja sesuai kelompoknya. Oke. Nah, boleh kelompok dewe-dewe sendiri. Nah, ini nanti ada 4 materi yang akan dibahas. Jadi kelompok 1 di pojok sini, kelompok 2 nanti posnya pojok sana, kelompok 3 posnya pojok sana, kelompok 4 pojok sana. Jadi di pojok masing-masing dan tak uyel-uyelan. Kelompok 1 ini nanti saya kasih materi kelompok 1 tentang makna hari kiamat, kelompok 2 tentang surah Al-Qari'ah, kelompok 3 sama kelompok 4. Kembali kelompok 3 kelompok 4. Nah, itu nanti jadi tugasnya gini, tiap kelompok silakan dipelajari, didiskusikan tentang materi itu. Nanti terus dibagi jadi 2, yang separuh semua kelompok ya, semua kelompok yang separuh nanti berperan jadi pembeli. Jadi yang separuh jadi pedagang, penjual separuh jadi pembeli. Yang jadi penjual tetap stay di posnya masing-masing. Jadi tetap di posnya masing-masing. Nanti kalau ada pembeli datang, tugasnya penjual adalah menjelaskan. Gitu. Terus tugasnya pembeli nanti dia nggak di posnya, tapi muter. Misalkan pembeli dari kelompok 1 muter ke kelompok 2, datang ke sana, assalamualaikum, minta itu mau beli pengetahuannya itu nanti dijelaskan sama kelompoknya sana. Terus setelah dijelaskan pindah ke kelompok berikutnya. Setelah itu pindah ke kelompok berikutnya lagi. Kalau sudah muter ke semua kelompok, baru pulang ke posnya. Terus temannya yang jadi penjual tadi dikasih tahu hasil apa yang pembeli dapatkan dari 3 pos lainnya. Gitu. Terus jadi itu bisa dipahami ya? Ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada nanti bisa dimulai, bisa didiskusikan dulu materinya itu yang perlu nanti digambarkan ke pembeli apa, silakan di
ini, tapi nanti ngisinya nanti aja. Ini ngisinya nanti setelah pembelajaran. Setelah masing-masing sudah kembali ke posnya masing-masing, itu bisa diisi. Nah, oke, silakan didiskusikan dulu sekitar mungkin 5 menit cukup. Nanti baru muter ke pos yang lainnya. Oke, saya beri waktu 5 menit dulu. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan yang jika tadi sudah dibagi, siapa yang jadi penjual dan siapa yang jadi pembeli. Ya, kalau sudah, silakan bergerilya. Silakan muter mencari sebanyak-banyaknya pengetahuan tentang hari akhir dari pos-pos temanmu. Oke, bisa dimulai sekarang. Jadi terus muter sambil nanti ibu tetap memantau dan memandu. Oke, kalian memori. Oke, kalau sudah semuanya sudah kembali ke pos masing-masing, ada yang masih muter, kalah ya, nggak ada yang ketinggalan. Kalau sudah kembali ke posnya masing-masing, sudah dijelaskan ke temannya yang berperan sebagai penjual. Sekarang ibu minta tiap kelompok mempresentasikan atau menyampaikan apa yang didapatnya dari 3 pos lainnya dan apa yang sudah didiskusikannya dengan temannya dari kelompok lainnya dan dari kelompoknya sendiri. Jadi ada kesimpulan biar kita tahu, biar ibu juga tahu kalian tadi dapatnya seberapa. Oke, coba dimulai dari kelompok 4 dulu deh. Dari kelompok 4 dulu, silakan maju perwakilannya, nggak apa-apa, 2 orang atau bagaimana. Ya, silakan dipresentasikan apa yang sudah kalian dapatkan dari kelompok lainnya. Hasilnya ibu catat sedikit-sedikit. Oke, ya silakan. Dari kelompok 4 sudah selesai, dilanjutkan dari kelompok 3, dilanjutkan kelompok 2, dan terakhir kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah. Terima kasih. Nah, dari sini tadi kalian sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan. Mulai dari yang sudah ibu jelaskan sampai ke yang didapatkan dari teman-temanmu yang lainnya. Terus kalau sudah selesai, berarti sekarang kalian bisa mengisi lembar penilaian yang ibu beri tadi. Nah, lembar penilaiannya itu kan ada 2. Yang satu penilaian diri, yang satunya 4 teman. Nanti
kalau seingat